Nah, pas saya ngeliat ke arah sana, ada sosok perempuan duduk pakai ya apa baju putih lah, apa namanya kayak tirai putih gitu, panjang, rambutnya hitam, duduknya dia normal gitu, menghadap ke depan gitu, tapi nggak ngeliat ke saya, gitu. Dia ngadep ke depan. Nah, yang saya makin takutnya itu karena, nah pada saat saya buka tirai itu, saya kaget gitu karena saya lihat sosok si korban ini, si perempuan ini dalam kondisi masih tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia bekerja di salah satu puskesmas yang ada di daerah Jakarta. Dan gue jamin cerita malam ini bakal bikin lu merinding. Jadi stay tune terus. Dan kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gua, Mas Bayu. Mas Bayu, apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Mas, sehat. Halo, malam semuanya. Wah, ini lu mau share pengalaman mistis lu ketika lu kerja di salah satu puskesmas yang ada di Jakarta ya? Iya. Ini lu masih kerja sekarang nih, Mas? Masih Masih nih? Alhamdulillah masih. Berarti aman nih cerita nih? Aman, tapi beberapa tempat mungkin saya samarin, takutnya saya masih kerja nih. Iya. Nanti Demi keselamatan lu juga ya. benar. Jadi mohon harap maklum kalau ada beberapa bagian atau nama dan tempat itu bakal kita sensor karena ya demi keselamatan Mas Bayu sendiri ya. Karena lu masih kerja di situ sampai sekarang ya. Ini lu bisa kerja di ambulan ini awalnya gimana, Mas? Di puskesmas ini maksudnya gitu? Ya, sebelumnya memang sebenarnya nabrak sih Mas. Saya 5 tahun di bank sebelumnya. Oh, 5 di tahun bank. Saya kan latar belakangnya kebetulan di ekonomi, kuliah di ekonomi. Terus saya ngerasa 5 tahun itu ngerasa ini aja, hampa aja. Gitu, jenuh, hampa, dan mungkin kok malah ke dosa gitu jatuhnya kan. Kalau bisa kan hindarin riba. Saya bertekad, udah saya resign. Saat itu anak saya masih kecil juga, saya beraniin resign, udahlah pasrah aja. Rezeki ada yang ngatur, akhirnya ada kesempatan di tempat istri saat itu kan. Istri kan di puskesmas juga kebetulan. Oh iya. Gitu, ada kesempatan, saya ngelamar, keterima gitu kan. Kebetulan juga kan sebelum saya keterima sebagai sopir ambulan, saya sambil gokar nih. Gitu, kerja di bank, Sabtu Minggunya gokar. Jadi untuk berkendara tuh sebenarnya udah biasa lah gitu. Cuman karena ambulan ini kan unitnya juga beda nih. Kita kan ambulan. Jadi yang dibawa beda nih ya. Yang dibawa juga beda. Sebenarnya keluarga juga nggak nyangka juga dan ragu juga sebelumnya gitu. Kan kamu kan belum pernah bawa ambulan gitu. Sebenarnya kalau untuk kendaraan sih kita kalau udah sering bawa nanti kan adaptasinya lebih cepat. Akhirnya udah saya mutusin coba aja gitu di ambulan, karena yang pertama sih lebih ke nolong orangnya sih Mas. Oh iya. Itu lebih kayak ada kepuasan batin lah gitu. Iya. Tenangan batin, kepuasan batin. Kalau untuk rupiah ya biar urusan Allah lah. Iya, betul. Yang penting berkahnya itu yang saya cari sih. Iya, betul. Dan ini tempat kerja lu sama tempat istri berarti? Tadinya sama. Terus karena satu atap, saya lebih milih, saya ngalah nih. Takutnya kalau kerja di satu atap pada keluarga itu kan ada rasa nggak nyaman lah. Iya. Daripada ada omongan yang gimana, udah saya ngalah, saya cari di puskesmas lain gitu, dimutasi lah gitu. Iya. Tuker. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita Mas Bayu ini, pengalaman mistisnya selama dia kerja di puskesmas itu kayak gimana, kalian simak video ini sampai habis karena gue jamin cerita malam ini bakal bikin kalian merinding. Karena Mas Bayu udah sampai cerita ke gue tentang ceritanya ini. Yaudah, tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang suka komplain kalau di Lentera Malam itu banyak iklannya. Kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror, dan di sana kita punya konten-konten eksklusif yang cuma ada di Spotify, nggak ada di YouTube-nya Lentera Malam. Jadi nggak ada ruginya kalian mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Dan satu lagi, gue mau infoin kalau Lentera Malam ini lagi ada project terbaru, namanya channelnya itu Telusur. Jadi buat kalian mampir-mampir lah ke channel Telusur. Di sana kita bahas hal-hal mistis dari profesi-profesi sampai tempat-tempat horor yang kita datengin langsung tempat kejadian perkaranya. Jadi itu bakal lebih banget. Kalian mampir aja ke channel Telusur. Oke, Mas Bayu, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap. Gak usah lama-lama lagi. Sebelum kita denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya.
Ya di 2020 awal lah, 2020 awal saat itu ada istri bilang kan, istri ini ada lowongan gitu di puskesmas, tapi driver ambulan. Tadinya kan sebenarnya background saya bukan di ambulan sebenarnya Mas, lebih saya kan kebetulan kuliahnya ekonomi, akuntansi ekonomi. Wah. Jadi sebelumnya 5 tahun tuh di bank. Iya. Ini melenceng kemana-mana ya. Iya. 5 tahun di bank, saya rasa udah jenuh juga dan mungkin dalam Islam juga lebih banyak lah mudaratnya gitu. Akhirnya saya putusin, saya beraniin resign, udahlah jadi sopir ambulan dari 2020 awal. Ya, nah ini kan berarti lu banyak ngalamin mistis ketika lu mulai kerja di puskesmas itu ya? Benar. Boleh ceritain tuh, kejadian-kejadian apa yang pernah alamin tuh? Iya, kan pada saat masuk di 2020 awal itu banyak juga kan pada saat saya dinas malam itu kan banyak kayak perasaan-perasaan nggak enak lah di puskesmas. Karena kan kebetulan kalau saya jaga malam itu kan saya tidur di lantai 4. Lantai 4 itu jam operasionalnya itu cuma sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Selebihnya itu gelap, totally gelap. Karena memang ruangan itu nggak dipakai cuma pagi sampai sore. Saya tidur di sana memang banyak gangguan, cuman belum nampakin saat itu. Terus saya sedikit banyak sharing sama teman yang udah lama kerja di situ. Saya curhat nih, ini di lantai 4 ada ya gitu ya. Maksudnya apa aja sih gangguannya gitu? Apa teman-teman pernah digangguin apa gitu? Ceritalah sosok ini, sosok itu. Cuman saya belum ngerasain gitu. Nah puncaknya pada saat saya mau masuk malam, saat itu kan masuk malam itu kan jam 9 gitu. Absennya itu di lantai 3 dan ternyata cerita dari teman-teman itu antara lantai 3 sama lantai 4 itu sebenarnya titik kumpulnya mereka tuh di lantai 3. Sama-sama serem ya? Sama-sama serem, tapi lebih kuat tuh di lantai 3 gitu. Gangguannya dari cerita teman-teman tuh kalau absen pulang, absen datang tuh banyak diganggu lah gitu. Nah terus saat itu saya masuk malam, saya kebetulan datangnya telat jam 9-an gitu. Ada teman saya perawat mau absen balik berarti kan dia udah jam 9 lewat kan dia baru bisa. Terus kebetulan ketemu aja di lobi gitu, dia mau absen, sama-sama saya juga mau absen. Saya naik ke atas, saat itu saya naik ke tangga darurat, lewat tangga darurat. Kenapa? Karena kalau malam itu lift tuh agak ngadet lah, maksudnya lambat lah gitu, karena kan udah jam operasionalnya mungkin udah kelar gitu, mungkin listriknya dibikin agak hemat, jadinya itu geraknya lambat. Saya naik lewat tangga darurat, nanti saya kasih sketsanya Mas. Itu tangga darurat, terus kayak ada bangsal selasar gitulah antara ruang absen, terus lobi lantai 3, terus selasar lagi gitu. Nah itu kiri kanan itu ada poli anak, poli gizi, poli gigi, itu saling berhadapan gitu. Nah di depan polinya itu ada kayak bangku ruang tunggu pasien gitu. Nah tapi di lorong yang tempat saya absen ini nggak ada steril karena di situ kebetulan berhadapan ruang TU sama ruang rapat lah kayak gitu. Jadi memang nggak ada untuk pasien di situ untuk ruang tunggu. Jadi nggak ada bangku. Pada saat saya absen, teman saya duluan kan di depan ya. Teman saya absen. Terus saya masuk ke ruang TU karena ada absen manual di situ di dalam yang harus saya tulis manual selain fingerprint itu. Double berarti absennya? Benar, untuk jaga-jaga. Saya masuk ke dalam, saya nulis kan absen manual di situ. Teman saya bilang, Mas, ini kita mau turun dari tangga darurat apa lewat lift? Kata teman saya gitu. Karena kalau lewat lift kita bakal lihat sosok nih, kata dia gitu. Sosok yang sering saya lihat juga, kata teman saya kayak gitu. Nah terus karena kan jadi gini Mas, selasar, terus lobinya itu belakangnya lift. Nah terus di seberang itu selasar lagi yang ada poli-polinya itu. Nah teman saya tuh ngeliatnya di yang ruang tunggu pasien yang ada poli-polinya itu, berseberangan itu ada sosok kuntilanak di situ. Terus karena saya pas saat itu baru masuk ya, jujur penasaran sih gitu. Terus saya bilang udahlah lewat tangga darurat aja gitu. Ya akhirnya kita mutusin lewat tangga darurat. Kita selesai absen manual itu, kita balik ke jalan yang kita datang tadi, tangga darurat. Nah, teman saya di depan, saya di belakang gitu. Biasa normal gitu, dia sambil megang handphone, mungkin dia nggak pengen fokus ke sana kali ya. Tapi saya jujur penasaran, karena selama ini saya dengar dari teman-teman yang udah lebih dulu kerja di situ, sosok inilah yang sering muncul katanya, di lantai 3, di lantai 4 gitu. Akhirnya dia jalan duluan, saya di belakang.
Terus saya penasaran kan, dia udah ke tangga darurat, karena memang jarak dari pintu tata usaha ke tangga darurat tuh cuma sebelahan aja Mas gitu. Jadi ada sempat untuk ngelirik lah ke kanan gitu. Nah teman saya jalan duluan, saya lirik ke kanan ke selasar seberang itu yang tempat poli-poli anak dan macam-macam. Ada ruang tunggu, ruang bangku si pasien gitu. Nah pas saya ngeliat ke arah sana, ada sosok perempuan duduk pakai ya baju putih lah, kayak tirai putih gitu, panjang, rambutnya hitam, duduknya dia normal gitu, menghadap ke depan gitu, tapi nggak ngeliat ke saya, gitu, dia ngadep ke depan. Nah yang saya makin takutnya itu karena tubuhnya itu, posisi badannya itu nggak normal Mas. Gimana tuh nggak normal? Nggak normal, jadi si sosoknya ini duduk biasa, dia ke seberang itu menatap ke depan, rambutnya panjang, tangan biasa di paha kayak gini, tapi dari payung udara sampai pusernya itu menghadap ke belakang. Wah. Nah itu yang bikin di situ saya meyakinkan diri saya jangan sampai rasa takut ini makin kuat gitu, karena yang saya tahu itu kalau kitanya makin takut, mereka makin tebel. Tapi dalam arti energi kita tuh makin habis lah sama dia. Benar. Nah itu takutnya nanti itu cuma duduk kan Mas ya. Kalau sayanya takut, nanti malah ada gerakan-gerakan yang bikin dia makin tebel. Atau mungkin dia datang ke saya apa gimana gitu. Karena ya udah, saya istighfar sambil saya nyusul teman saya di tangga darurat. Gitu. Gitu. Dan lu ngeliatnya dengan jelas. Jelas. Dan saya nggak habis pikir tuh. Itu kan kondisi dalam kondisi saya siap gitu, karena kan teman saya itu kan udah wanti-wanti pada saat saya absen manual itu akan ada sosok nih di sana gitu. Mungkin si teman saya ini udah biasa lihat, jadinya dia nggak terlalu ambil pusing gitu. Cuman pada saat itu kan saya baru kerja di situ gitu, penasaran juga gitu kayak gimana sih gitu. Dalam kondisi siap, saya berani gitu, penasaran gitu. Itu aja dalam kondisi berani aja dia bisa nampilin gitu, bisa munculin sosok diri, benar. Berarti memang energinya tuh udah kuat banget di situ gitu, si sosok itu. Mungkin udah lama di situ apa gimana. Dan sosoknya itu persis nggak sama teman-teman yang lu ceritain gitu? Sama persis. Yang lu ceritain posisi badannya kayak gitu? Sama persis. Cuman nggak, teman-teman cuman ceritainnya itu nggak detail ke badannya. Maksudnya posisi badan tuh seperti itu. Dia cuma bilang kuntilanak putih, rambutnya hitam gitu. Seperti itu aja sih. Nah, berarti ini kan kejadian di puskesmas ya? Ini belum bersangkutan sama profesi lu sebagai supir ambulan di puskesmas itu ya? Nah, itu kejadian-kejadian ketika lu jadi supir ambulan tuh ada nggak Bang? Banyak sih, banyak jujur banyak. Bolehlah diceritain per kejadian. Gitu. Yang pertama mungkin pada saat itu gue jaga malam tuh jam 9 sampai jam setengah 8 pagi ya, jam operasionalnya. Pagi-paginya setengah 8 itu kan saya harusnya pulang kan. Ada kebakaran hebat di belakang tempat saya dinas, puskesmas tempat saya dinas gitu. Nah itu lumayan banyak lah rumah yang terdampak gitu, sampai belamir mundar-mandir. Di situ biasanya kalau ada kejadian kayak gitu, darurat kayak gitu, kita meluncur nih unit ambulan untuk gawat darurat, untuk penanganan pertama lah kalau ada korban gitu. Saya meluncur sama teman saya tuh ganti shift. Jadi saya pulang, teman saya masuk baru datang nih. Saya pikir kalau teman saya yang berangkat sendiri kasihan gitu, karena memang kebakarannya tuh lumayan besar lah. Akhirnya saya udahlah jangan pulang dulu, saya bantuin gitu. Akhirnya 2 unit tuh berangkat. Kita sampai ke lokasi, karena kebetulan dekat kan di belakang puskesmas. Sampai sana tuh udah ramai, warga udah panik, lalu lalang, oksigen juga. Tadi saya bawa oksigen 3 apa 2 tabung gitu, tuh udah habis dalam waktu sebentar, karena kalau kebakaran itu kan oksigennya pasti kurang kan, suplai oksigen. Nah itu kita harus kasih ke mereka gitu. Saya ingat di ambulan saya itu, saya nolong ada anak kecil 2 apa 3 orang gitu, saya lupa ya. Itu masih pakai baju sekolah gitu, mungkin mau berangkat sekolah kali tadinya ya. Itu di satu rumah itu ada 2 atau 3 anak kecil, terus ada pengasuhnya juga korban di rumah itu, sama 1 orang tua ibunya gitu.
Saya angkut ke ambulan saya kasih oksigen, sama perawat juga bantu juga di sana. Sambil mereka ditanganin sama perawat, saya bawa ke puskesmas gitu. Nah saat itu saya ngelihat ambulan teman saya itu lagi sama warga-warga sekitar lagi kayak nandu korban gitu, masukin ke ambulan. Saya nggak lihat korbannya kayak gimana, langsung tutup pintu, meluncur juga ke puskesmas saya bareng gitu. Cuman saya duluan saat itu jalan. Sampai di puskesmas saya ke IGD kan, saya drop pasiennya di sana, saya sembari bantu bersihin juga. Teman saya juga fokus sama si korban yang dia bawa juga gitu. Itu kan ada kayak tirai-tirai masing-masing ruangan gitu ya. Saya nggak lihat juga tuh teman saya ngapain karena saya sibuk sama korban yang saya bawa. Udah tertangani sama dokter sama perawat gitu kan. Saya rasa saya udah aman gitu, udah ditanganin. Saya ke toilet tuh, teman saya juga ke toilet gitu. Bersih-bersih lah gitu kan, habis nolong gitu. Si security ngabarin, Mas, ini ada pasien mau dirujuk nih kayaknya, yang tadi korban gitu. Terus saya pikir nggak mungkin nih anak kecil yang saya bawa, karena pada saat saya tinggal itu udah kondusif Mas. Jadi udah relatif lebih bagus lah kondisinya gitu daripada pada saat saya tolong. Ini saya feeling pasti yang teman saya bawa nih, karena pada saat dibawa masuk ke ambulan itu memang udah ditandu gitu. Udah saya siap dulu. Teman saya juga kan di toilet gitu kan. Saya lempar-lemparan tuh sama dia. Lo Pak Gun yang bawa gitu. Lo aja lah gitu, karena kebetulan dia senior kan saat itu. Padahal saya udah lepas jaga saat itu, udah bukan jam kerja saya. Ya udahlah gitu, nggak usah hitung-hitungan juga gitu. Saya bawa, terus saya siapin ambulan ke lobi kan. Ambulan tadi kan di parkiran, saya siapin ke lobi. Nah si security ini turunin berangkar yang ada di ambulan saya gitu kan. Mereka yang loading si pasien untuk masuk ke berangkar itu. Saya manasin mobil, saya siapin strobo, sirena segala. Udah di loading sama si satpam sama perawat juga di belakang. Karena saat itu emang cepet sih Mas, dari saya ke toilet sampai saya udah di mobil tuh waktunya cepet, karena memang udah bener darurat banget nih si pasien ini gitu. Terus udah si pasien ini dimasuk ke ambulan, saya bawa. Nah kondisinya itu ada di belakang itu si korban sama perawat gitu. Saya fokus nyetir saat itu. Saya nggak lihat di belakang tuh kayak apa kondisinya gitu. Terus di tengah jalan itu kan rujukannya itu, jadi ada 2 rumah sakit saat itu. Tapi dirujuknya itu ke rumah sakit yang lebih jauh dari rumah sakit yang satunya lagi gitu. Karena pertimbangannya mungkin alat-alatnya lebih siap, karena rumah sakit ini lebih besar gitu dibanding rumah sakit yang dekat puskesmas saya gitu. Akhirnya di tengah jalan pas mau lewatin rumah sakit yang dekat itu, si perawat ini ngasih kode, Mas, nggak bakal keburu, dia bilang gitu. Bawa aja ke rumah sakit ini A gitu, yang dekat saya nggak bisa sebutin. Rumah sakit ini bawa aja ke sana karena ini pasiennya udah gawat banget gitu. Saya belokin tuh ke rumah sakit, bodo amat dah. Papa belum koordinasi sama si pihak rumah sakit karena ini udah darurat banget gitu. Pada saat saya masuk ke lobi rumah sakit yang dekat itu, saya mau parkirin mobil ke lobi IGD-nya, itu perawat udah ngasih kode ke saya. Mas, pasiennya udah merah. Merah tuh dalam bahasa medis tuh udah gawat banget gitu, udah di ujung gitu. Udah Mas, udah nggak sempet nih, ke belakang aja bantuin saya gitu. Itu saya turun ke pintu belakang, saya buka. Terus itu pertama kali saya lihat sosok korban itu gitu. Karena kan pada saat saya nolong di belakang itu kebakaran itu, saya fokusnya ke anak yang saya tolong itu sama keluarganya gitu. Bukan dia yang lu bawa waktu itu. Bukan, teman saya yang bawa saat itu. Terus pada saat saya masuk ke samping berangkar tempat tidur portable itu, kok saya lihat nih kayak pernah lihat sosok ini gitu. Ibu ini tuh saya kayak pernah lihat gitu, di mana ya. Terus saya ingat semalam sebelum saya nolong kebakaran itu, saya kan waktu itu saya jam 2 subuhnya itu ngerujuk pasien yang beda ya, ngerujuk ibu hamil. Nah sampai ke puskesmas lagi jam 3, saya pikir kalau saya tidur di lantai 4 nanggung nih gitu. Akhirnya saya tidur di ambulan gitu. Nah itu nunggu subuh saya tidur di ambulan, saya mimpi kayak di tengah pasar gitu,
ada sosok nenek-nenek gitu, pakaiannya lusuh gitu, apa kotor gitu. Tapi dia megang kayak jinjingan tas gitu loh. Belanjaan gitu. Belanjaan. Jadi kayak orang bingung gitu. Kayak minta tolong bawain siapa nih ini. Kayaknya berat gitu tuh, bingung gitu mau minta tolong siapa, orang pada sibuk masing-masing gitu. Itu saya datengin ibu itu gitu. Bu, kenapa gitu? Minta tolong angkatin Mas. Jadi udah saya angkatin. Saya bangun saat itu. Nah, ternyata ini ini minta tolong, ini ibu ini minta tolong gitu. Iya. Sebelum kejadian tuh udah minta tolong. Kan beda mungkin rasanya pada saat saya dapat pasien korban kebakaran itu. Kalau ibu itu yang saya tolong bukan teman saya, mungkin saya lebih berempati gitu Mas, karena saya sadar nih ini yang datang ke mimpi saya gitu. Iya. Cuman datangnya, maksudnya ngehnya itu pada saat dia udah nggak ada gitu, udah meninggal di ambulan, yang kondisinya saya baru lihat tuh pada saat dia udah nggak ada gitu. Iya, berarti pas lagi lu mau ngeluarin itu tuh udah kondisi udah meninggal. Udah, teman saya tuh kan ada, dia lihat di pupil matanya kan pakai senter gitu ya. Saya nggak tahu ya, perawat yang ngerti gitu. Dia bilang ini udah nggak ada gitu. Itu saya kayak mata saya kayak berkaca-kaca, saya ngerasa gagal aja. Gitu. Karena kalau dalam dunia ambulan nih kayak saya ini, kegagalan yang paling utamanya itu kalau kita rujuk pasien tuh meninggal di jalan gitu. Itu kayaknya sedih gitu. Kayak gue gagal gitu. Iya. Anjir, gue nyes banget tuh pas lagi lu lihat ternyata si nenek-nenek itu percis banget sama yang ada di mimpi lu itu ternyata. Anjir, jadi ibaratnya dia belum meninggal, dia udah sempet sinyal minta tolong sama lu ya. Padahal pas lagi kejadian kebakaran itu bukan dia yang lu bawa ke bukan anak-anak SD itu, satu keluarga itu, yang anak kecil sama si satu keluarga lah, sama ibu sama si pengasuhnya itu. Makanya yang bawa dia itu si teman itu. Nah, mungkin kalau saat itu saya yang temuin ibu itu, mungkin lebih lebih berasa lagi gitu. Karena lu ngeliat pas kondisi masih hidup. Benar, kondisi masih hidup, ngehnya tuh pada saat masih hidup. Iya, tapi lu ketemunya pas kondisi udah meninggal. Mungkin effortnya tuh lebih ada empati lah gitu. Ini minta tolong gitu dalam kondisi hidup. Saya mungkin ibu yang datang ke mungkin ya pada saat dia masih sadar gitu, masih hidup, ibu yang datang ke mimpi saya, semangat gitu. Saya masih bisa kasih support lah. Cuman itulah ya, mungkin udah jalannya juga sih. Iya. Wajib. Nah, selain kejadian yang ibu-ibu ini, lu ada kejadian lagi, Bang? Ada. Yang kedua itu sama sih, kebanyakan pas jaga malam tuh. Jaga malam ada laporan dari warga ke kita gitu, ke Puskesmas. Mas, ini ada pasien isolasi mandiri meninggal di kamarnya gitu. Meninggal di kamarnya, minta tolong di swab, takutnya dia masih positif gitu, biar ada penanganan lebih lanjut kalau dia positif gitu. Oh ya udah, oke. Saya sama perawat berkoordinasi, datanglah ke lokasi tempat TKP-nya gitu. Saat itu udah ramai tuh Mas, warga di situ. Ya maklum lah, kalau biasanya kan kalau ada yang meninggal gitu, warga-warga kita tuh kayak penasarannya tinggi gitu. Terus sampai sana saya kayak dijemput gitu, kayak gitu lah, diajak gitu sama ibu-ibu yang mungkin itu ibu kosnya kali ya, saya kurang paham juga. Jadi TKP-nya itu kebetulan di kosan. Kosan 3 atau 4 lantai lah, saya lupa gitu. Saya diajak masuk ke dalam, menghindari kerumunan warga itulah. Mas, ada babinsa juga saat itu. Mas, ini ada isolasi mandiri di kamarnya gitu. Di paling atas, kamarnya paling pojok, kata dia kayak gitu. Mas, lihat aja, nanti ditemenin sama babinsa ya Mas ya, kata dia gitu. Di situ saat itu saya belum ada pikiran yang aneh-aneh, karena normal aja gitu. Memang saya udah, saat itu kan tahun lalu kan Delta lagi tinggi-tingginya tuh. Udah biasa lah ngurusin mayat kayak banyak-banyaknya kasus seperti itu. Benar gitu. Jadi ya udah gitu, jalan, babinsanya ngarahin gitu, tapi dia di belakang si babinsanya itu. Saya sama perawat saat itu belum pakai APD kan, karena masih suspek nih si mayatnya ini. Terus sampailah di depan pintu si korban ini,
kata si Babinsa, buka aja mas, nggak dikunci gitu. Saya buka, terus kok nggak nampak nih, karena kan kosannya itu sebenarnya ruangan ngelos gitu loh mas. Nggak ada kayak gipsum pembatas itu, nggak ada. Tapi dia, si korban ini kayak bikin pembatas dari ya hordeng biasa gitu, yang cuman sampai pala gitu loh. Iya. Saya lihat nggak ada gitu. Terus saya tanya ke Babinsanya, mas, Pak ini mana korbannya? Saya bilang gitu. Di sebelah kiri mas, ada tirai, buka aja. Saya pikir ya di kamar mandi ya mungkin ya, karena saat saya lihat dengan mata di ruangan yang terbuka itu, kamar mandinya nggak kelihatan gitu ya. Pasti di sini di kamar mandinya sebelah kiri gitu, di tirai gitu. Terus, nah pada saat saya buka tirai itu, saya kaget gitu, karena saya lihat sosok si korban ini, si perempuan ini dalam kondisi masih tergantung. Ya, tergantung di kayak ada ya mungkin bunuh diri kali ya, kayak ada ya tali masih ngikat gitulah, benar-benar ngegantung. Anjir. Itu di balik tirai itu? Iya. Itu posisinya tirai itu belakangnya itu apa, kamar mandi atau kamar gitu? Kamar mandi. Jadi mungkin ya kos-kosannya itu yang menengah ke bawah kali, yang maaf ya agak murah gitu. Jadinya dia bukan berbentuk pintu yang pada umumnya gitu, emang tirai biasa gitu. Iya. Kayak gitu. Dan dia gantung diri masih ngegantung. Kamar mandi itu. Ya. Dalam kondisi rambut nutupin ya seidung lah gitu. Ke bawah gitu, dan masih ada, saya lihat tuh masih ada bursanya. Mulut tuh masih mulai netes-netes bursa lah, kayak gitu. Iya. Terus apa yang lo lakuin tuh pas ngeliat sosok seperti itu gitu? Ya, yang pasti satu, perawat kaget, histeris, langsung keluar kamar. Saat itu kan perawat kebetulan perempuan, dia udah nggak kuat lagi, keluar shock mungkin ya. Babinsanya saya udah nggak mikirin lah, mungkin saya yakin dia udah tahu gitu, cuman nggak mau ngasih tahu ke kita, mungkin biar takutnya suspeknya ini bunuh diri, ya berarti kan emang bukan COVID gitu, emang maunya si orang ini bunuh diri gitu, bukan karena COVID gitu. Akhirnya saya ke depan sebentar, saya tenangin nih si perawat ini gitu, ayo mbak kita swab dulu gitu biar cepat kelar, saya bilang gitu. Mas lo aja, gue nggak kuat. Mungkin saya paham, mungkin perempuan kali. Ya udah, saya panggil Pak, ikut saya ke dalam si Babinsanya, karena emang yang sebelum-sebelumnya kalau saya swab itu sama perawat, pasti saya ngajak saksi biar saya pastiin swabnya itu benar gitu, jangan ada manipulasi apalah gitu. Benar kita colok gitu. Babinsanya nggak mau, dia nggak mau. Akhirnya, Pak ya udah nih Pak ya, saya sendiri ya, Bapak saksi ya, saya bilang gitu. Saya udah ajak Bapak nih. Ya mas sendiri aja. Udah, saya masuk lagi ke dalam, ke kamar mandi itu. Kebetulannya saya agak tinggi orangnya. Jadi dengkulnya itu segini saya. Terus saya agak agak angkat sedikit kakinya. Itu masih hangat mas. Jenazah itu, karena kan saya belum pakai APD, masih kulit ketemu kulit nih sama si korban gitu. Itu masih hangat, jadi belum lama lah meninggalnya. Saya yakin tuh belum lama meninggalnya. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Saya angkat sedikit, mungkin saya ngerasa biar cekekannya tuh nggak terlalu kuat gitu. Saya biar talinya tuh agak kendor dikit lah. Gitu. Saya angkat sedikit, tangan saya swab ke hidungnya. Gitu. Karena kebetulan si korbannya ini nggak terlalu tinggi juga si perempuan ini. Saya swab, udah saya kelar, saya lepas, saya kasih ke perawat di depan. Nih mbak, saya udah swab. Swab antigen positif. Ya mau nggak mau kita ikut protapnya si PBB kan, jadi pemulasarannya sesuai ya COVID, korban COVID gitu. Akhirnya gimana tuh, turunin atau gimana tuh? Ya saya masuk, ini positif nih, saya masuk lagi ke dalam, saya coba angkat sendiri kan, itu kan kebetulan dia pakai tambang ya, dibilang untungnya juga enggak juga sih, karena kalau pakai tambang itu kan
kalau semakin lama dibebani berat itu lama-lama kendor Mas gitu. Jadi mungkin Mas bikin jemuran nih di rumah pakai tambang. Kalau sering dibebani beban lama-lama kendor gitu. Apalagi ini kan beratnya manusia nih, manusia berat berpuluh-puluh kilo lah mungkin gitu. Akhirnya kalau pakai kain itu mungkin waduh lebih malah makin kencang kan kalau ada beban gitu. Saya coba angkat, nggak kuat saya, karena saya cari bangku untuk mopang juga di rumahnya, di kosannya juga nggak ada gitu. Akhirnya udah saya bilang ke security di Puskesmas, Pak koordinasi sama PPSU kelurahan, karena ini untuk informasi aja nih. Jadi kalau misalkan ada korban COVID yang lagi isolasi mandiri, itu kan ada positif nih, misalkan mayatnya positif, kita pemulasaran. Proses masuk dari mayat itu sampai masuk ke peti jenazah sesuai COVID itu capek, nggak mungkin berdua. Kita pakai perbantuan dari PPSU tim Oren gitu. Oh iya, pasukan Oren ya. Pasukan Oren, makanya saya respect banget sama mereka itu selain menjaga fasilitas umum gitu ya, prasarana umum, dia juga kayak gini-gini kemanusiaan support banget gitu. Apalagi di tengah malam gini kan, support datanglah mereka nih. Si PPSU ini 4 sampai 5 orang saya lupa. Saya kasih APD. Saya pakaiin semuanya, udah siap baru kita gotong si mayat ini. Turunin. Gitu. Itu ada bekas ininya lah, bekas talinya itu. Terus ya udah saya meremin matanya, itu agak melotot gitulah matanya, mungkin nahan sakit apa karena kan kalau cekek biasanya kalau nggak lidah mayat matanya melotot tuh nggak bisa nafas soalnya. Benar. Terus saya elap juga sisa-sisa busanya yang di mulut gitu. Saya taruh di kasur udah. Sebelum saya proses pemulasaran itu, saya ke ibu kosnya. Ini keluarganya mana gitu, biar ada saksi lah gitu. Kalau kita nih sesuai harus penanganan ini harus sesuai prokesnya COVID gitu. Ya. Nah, keluarganya nggak ada yang bisa dihubungin gitu. Terus dia bilang, ada nih Mas yang sering kesini, yang sering ke kosan gitu. Ternyata pacarnya gitu. Terus saya gali, saya korek-korek. Ini masalah percintaannya juga ada sebabnya di situ. Gitu si cowok. Sempat nanya-nanya sama pacarnya. Nanya. Ya kan kita mungkin juga ada alasan apa gitu. Kan yang bikin, karena nggak mungkin karena COVID tuh orang bunuh diri tuh nggak mungkin. Gitu, karena masih bisa hidup lah gara-gara COVID. Nah, ini ada sebab lain pasti gitu. Nah, itu saya penasaran. Itu gimana tuh pas lu tanya, dia jawabannya apa tuh? Saya tanya, ya saya sempat cekcok sebelumnya gitu sama si korban, kata dia kayak gitu. Tapi dia juga ada masalah keluarga juga gitu, sama keluarganya sendiri gitu. Terus sama saya sama keluarganya, ditambah lagi COVID, terus ekonomi juga gitu. Jadi ini anak ini perantau Mas. Gitu. Saya nggak bisa sebutin dari mana asalnya. Dia kerja kayak di pabrik gitulah. Dan gajinya dia cerita nggak full saat itu. Ya mungkin, karena kan COVID lagi pada dipotong tuh gaji-gaji tuh. Udah bisa kerja aja udah bagus lah saat itu. Masih bisa bertahan kerja tuh, berpenghasilan saat itu tuh udah bagus tuh. Karena lagi tinggi-tingginya kan saat itu. Terus gimana gitu? Udah saya turunin mayatnya sama si PPSU-nya. Udah, terus saya bilang ke ibu kos, Bu ini Muslim kan, saya bilang gitu. Ada ustadz gak yang mau mandiin? Lah emang bisa Mas, kata si ibunya. Mandiinnya dalam arti tayamum, karena nggak mungkin kita normal gitu, kita sesuai pada umumnya tuh nggak mungkin, karena ini udah positif nih korbannya, saya bilang gitu. Terus nggak usah lah Mas, nggak ada di sini gitu. Dan juga mungkin pada takut katanya kayak gitu. Nah, si ustadznya mungkin mau, cuman takut ketular COVID ya. Benar gitu. Ya udah gitu, saya udah konfirmasi kayak gitu. Udah, nah inilah prosesnya panjang nih untuk dari kondisi mayatnya meninggal sampai masuk ke peti jenazahnya itu capek dan panjang banget sih Mas. Gitu. Jadi bajunya masih terpakai, kita plester nih dari ujung kaki sampai ujung kepala. Solatip bening lah. Gitu. Terus udah kayak mumi tuh. Kelilingin itu kan bolak-balik badannya angkat gitu kan kakinya. Nah itu makanya nggak cukup 2 orang tuh itu. Capek gitu. Setelah di plester saya masukin kantong mayat. Terus saya sleting tuh, yang ada sletingnya kan. Sletingnya saya lem lagi. Pakai lem odol gitu. Setelah di lem odol itu plester lagi kantong mayatnya. Emang begitu sesuai trouble ya berarti ya. Wah,
capek. Iya. Udah kantong mayat udah diplester lagi, baru masukin ke peti mayat. Peti mayat kita pantek. Nah, sela-sela peti mayat itu kita lem lagi. Oh, gitu. Baru plester lagi tuh seluruh peti mayatnya. Gila, kalau berdua sih kelenger sih. Apalagi kan teman saya perempuan. Itu udah syok duluan kan saat itu. Iya. Gitu. Udah saya sterilin rumahnya, udah. Nah, ini gimana nih keluarganya? Saya bilang gitu. Kalau mau nunggu ya tunggu, karena memang tugas saya selesai sampai sini. Paling saya bisa kasih rujukan untuk pemakaman umum khusus COVID gitu. Itu di Rorotan. Gitu. Nanti saya koordinasi sama pihak sana, tinggal bawa aja mayatnya ke sana gitu. Untuk urusan ambulan saya paling cukup sampai sini gitu. Ambulan transportasi ke pemakaman umumnya ya beda lagi gitu. Udah bukan protapnya kita, saya bilang gitu. Akhirnya setelah semua proses itu selesai, saya serah terima sama si ibu kos gitu. Oh, serah terimanya sama ibu kos nih? Ibu kos, karena dia kan yang paling bertanggung jawab dan nunggu keluarganya juga ya mau sampai kapan gitu. Iya, karena masih belum bisa dihubungin juga. Belum, dan ada si pacar ini kan masih ada di lokasi gitu. Saya lihat saat itu masih telepon-teleponan gitu, mungkin usaha untuk ke keluarganya juga gitu, meminta keluarganya. Karena memang tugas kita ya cukup sampai situ gitu. Oh, berarti setelah serah terima itu lu udah lepas tangan. Karena udah bukan bagian lu. Ya. Itu bagian siapa tuh kalau udah lepas tangan gitu? Nah, ibu kosnya kontak siapa lagi tuh biasanya? Biasanya ya kita paling bantu terakhirnya itu untuk koordinasi sama pemakaman umum untuk COVID-nya itu. Gitu. Tinggal teknis pengantaran jenazahnya yaitu pihaknya. Biasanya kan kalau RW itu kan suka ada ambulan tuh. Yang mungkin bisa pakai itu. Oh iya. Gitu. Dan ini kan ada yang janggal juga nih sedikit nih ya, karena kan lu tadi beranggapan Babinsa kayaknya tahu nih kalau si perempuan ini gantung diri. Terlebih lagi pasti ibu kosnya juga tahu nih. Pasti. Tapi kenapa dia nggak buka suara gitu ke lu kalau korbannya ini lagi gantung diri gitu? Ya, dan gua ngehnya pas selesai semuanya itu dia selalu ngajak ngobrol tuh di menghindari kerumunan warga kan. Ya mungkin mikirnya bisnis sih. Oh, jadi takut kalau misalkan tahu ada bunuh diri situ, kosannya jadi sepi, apa gimana? Nggak ada yang berani ngekos di situ lagi. Nggak ada yang berani ngekos, dan notabene ya itu kosannya kan menengah ke bawah juga. Iya. Ya itu sih, saya mikirnya ke sana, ya wajar juga sih. Iya. Gitu sih. Jadi ada yang unik nih Mas, setelah kejadian itu saya masuk malam lagi, 3-4 hari kemudian lah saya masuk malam, terus tidur lah biasa di lantai 4 gitu. Kayak mimpi, tapi mimpi di lokasi tempat saya tidur juga gitu. Tapi saya sadar itu mimpi gitu. Kayak di pintu itu kayak sosok yang saya tolong itu perempuan itu nongol, nampakin terus udah pergi. Mungkin perempuan yang di kos-kosan itu? Ya, yang saya tolong itu. Saya kan biasanya kan kalau tidur di lantai 4 tuh di sofa gitu kan. Sofa terus membelakangi layar proyektor gitu, tapi depan saya itu kayak pintu masuk aulanya gitu. Yang saya bingung itu mimpinya tuh kayak saya lagi sadar lagi tidur di situ, memang nggak mungkin kan kayak sebelumnya mimpi di pasar gitu ketemu nenek itu. Ini sesuai dengan tempat lu ini tidur. Benar, jadi kayak mimpi nggak mimpi gitu. Sosok itu di depan pintu gitu, terus ngelihat ke saya gitu, persis bajunya semua fisiknya sama yang saya tolong yang bunuh diri itu. Ngelihat saya gitu, terus kayak pergi ngilang ke belakang pintu. Wah, udah kayak cepet sih kejadiannya. Terus saya benar-benar melek, totally melek, sadar gitu. Udah, terus kayak mungkin mau ngucapin makasih apa gimana kali. Saya nggak mikir mau ganggu saya apa gimana, karena kan saya nolong dia tuh yang nggak ada niat jahat gitu. Malah istilahnya dari proses penyempurnaan dia, proses meninggal itu sampai ditayamumin, ya mungkin ustadznya memang nggak berani juga gitu. Misalnya saya udah berusaha kasih yang terbaik nih pengurusan jenazahnya si korban ini gitu. Ya mungkin dia mau ngucapin makasih atau gimana. Tapi itu dia sempat ngucapin sesuatu kata nggak ke lu? Nggak. Dia cuma muncul, pergi. Ya. Dan ketika lu itu kan berarti posisi pintu kebuka kan ya? Tertutup. Jadi kayak dia ketembus aja. Kayak kayak bayangan gitulah. Iya. Nggak benar-benar solid kayak kuntilanak yang saya lihat sebelumnya itu ya. Ngilang aja tembus ke pintu. Wah, anjir. Karena gini Mas, kalau dalam dunianya mereka ini ya, ini sekedar sharing,
kalau misalkan mereka nampakin aja itu sebenarnya udah suatu hal yang jarang gitu. Itu mereka bisa nampakin tuh kalau memang benar-benar energinya tuh udah kuat banget gitu. Iya. Makanya saya ada nggak percaya kalau misalkan ada teman-teman cerita apa gimana, ketemu sosok terus ngajak ngobrol, tanya jawab tuh. Iya. Agak aneh itu. Agak aneh aja gitu. Karena kita bisa lihat dia dalam kondisi yang solid aja itu dalam waktu sepersekian detik itu jarang kayak gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu. Iya. Gua ngerti maksud lo. Gue nangkep maksud lo itu. Iya. Dan ini kejadiannya itu tahun berapa tuh yang gantung diri ini nih? Tahun lalu pas Delta lagi tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya ya. Iya. Agustus. Pertengahan Agustus lah tahun lalu. Iya. Kacau lagi. Nah ini berarti ini salah satu kejadian yang cukup epic yang lu ceritain ke gue sih nih, Bay. Dan lu ada cerita lain nggak? Selain cerita barusan yang lu ceritain lagi? Ada sih. Ada lagi nih? Ini pada saat lagi benar-benar bawa ambulans sih. Oh, gimana tuh kejadiannya? Iya. Saat itu ada rujukan ke salah satu rumah sakit besar lah di Jakarta. Itu pasiennya itu ibu hamil. Nah ini kejadiannya awal tahun inilah. Saat COVID udah mulai turun, gitu kan. Itu saya bidan sama ibunya itu ke rumah sakit besar itu. Pada saat saya sampai di rumah sakit, saya nanya nih ke security. Ini lokasi untuk rujukan ibu hamil di mana COVID gitu. Diarahin lah sama si security ini, masuk aja ke belakang gitu, di paling pojok. Saya lihat itu kayak rumah duka gitu. Rumah duka, terus ya emang rumah duka gitu. Untuk rumah sakit itu kan pasti ada kayak rumah duka, pengambilan jenazah gitu mungkin kan, kamar jenazah. Pada saat saya masuk, nih ibu histeris nih. Ibu hamil ini histeris, mas kok ini saya dibawa ke sini gitu. Padahal itu sebenarnya alih fungsi gedung aja sih mas. Oh iya gitu. Ngerti gue. Jadi ibunya kayak panik gitu. Karena memang tadinya ini pada saat normal nggak ada COVID, mungkin peruntukannya untuk rumah duka dan kamar jenazah. Karena COVID dialih fungsi jadi rujukan untuk COVID gitu. Mungkin ada ruang dokternya di atas, ruang perawatan gitu. Saya tenangin, udah bu, tenang aja ini cuma alih fungsi doang, saya bilang gitu. Singkat cerita, mulailah saya naik ke lift gitu. Itu 4 lantai, saya ingat tuh 4 lantai. Gedung itu 4 lantai. Lantai 1, terus saya tanya ke security, diarahin ke lantai 4, paling atas. Dan kebetulan liftnya itu di sana kayak lift barang mas. Jadi ya mungkin untuk lalu lalang peti jenazah ya, kan itu kan rumah duka ya. Jadi konsepnya itu liftnya lift barang, bukan lift pasien pada umumnya gitu. Saya naik ke sana, ke lantai 4, terus sampai di sana saya operan nih sama pihak rumah sakit gitu. Di sana mah ramai di 4, ada benar-benar bukan kayak rumah duka, itu jadi kayak disulap, kayak ada bangsal-bangsal rumah sakit kayak biasa lah gitu, kayak bukan rumah duka gitu. Udah direnov sama si pihak rumah sakit. Sampai sana saya operan, karena kalau operan itu kan nggak sebentar mas, operan dari puskesmas ke pihak rumah sakit nih operan pasien. Apalagi si pasiennya ini ibu hamil gitu, itu panjang lama. Iya, urus dokumen-dokumen gitu. Benar, dia harus periksa lagi detak jantung si bayinya, rekam medis bayinya sama ibunya karena ada 2 nyawa nih gitu kan. Di situ saya inisiatif, Mbak, saya turun duluan ya, saya kan bawa ini nih berangkar, tempat tidur portable gitu, biar cepat gitu. Karena saya yakin ini lama gitu. Rencananya di bawah saya mau minum di ambulan nih. Ntar WA aja ya, kan handphone masih bisa lah dikantongin. WA aja kalau udah kelar gitu. Udah saya bawa nih, berangkar sama saya gitu. Saya dorong, masuk ke lift. Saya pencet lantai 1. Pencet lantai 1, pas turun, di lantai 2 berhenti. Padahal saat saya turun itu yang nyala cuma lantai 1. Lantai 2 berhenti, pas pintunya kebuka, itu tempat pemandian jenazah. Wah, gitu. Kalau Mas pernah lihat, mungkin pernah ngurus saudara gitu ya. Jadi kayak ada tempat cuci jenazah tuh yang dari ubin-ubin putih gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Itu kayak meja tukang benar daging jagal. Benar ya kayak motong-motongnya di pasar lah kayak gitu. Itu ada, saya ingat banget ada 4. Terus kiri kanannya tuh kulkas-kulkas jenazah. Ya tempat nyimpan jenazah gitulah.
Di situ saya belum berpikir macam-macam. Ya biasalah gitu. Mungkin liftnya error gitu. Terus udah saya tutup lagi. Saya pencet lantai 1, nggak bisa. Gitu. Ini kok nggak bisa turun gitu. Saya naik lagi ke atas ke lantai 4. Saya pencet lantai 4 nyala. Kenapa? Saya pikir mungkin si bidannya cepet nih operannya gitu, biar sekalian turun gitu kan. Saya naik ke lantai 4, terus berangkar masih di dalam Mas. Saya taruh di antara pintu biar nggak ketutup. Buat gitu. nahan ya? Buat nahan gitu. Terus saya nengok ke selasar nih, lantai 4. Jadi kan saya operan itu kan di sebelah kirinya itu kayak ada nurse station gitu loh. Kalau kata hotel tuh kayak resepsionis gitu. Nah itu tempat serah terima. Wah ini nggak ada nih, masih kosong gitu. Mungkin masih di ruang persalinan nih sih. Masih ngecek-ngecek lah, masih benar, ngurusin gitu ya. Masih operan. Terus udah, saya inisiatif, saya turun lagi. Saya turun, masukin berangkar, saya turun. Saya pencet lantai 1. Nggak bisa, bisa lantai 1. Terus berhenti di lantai 2 lagi. Berhenti di lantai 2 lagi? Berhenti di lantai 2 lagi. Jadi tuh kayak seakan-akan itu lantai yang paling bawah gitu loh. Iya. Padahal saya naik di lantai 1 tadi pas baru nyampe rumah sakit itu gitu. Saya pencet lantai 1, turun di lantai 2, pintunya kebuka. Itu keran nyala, salah satu tempat pemandian cuci jenazahnya itu nyala kerannya, sama kayak ada kain gimana ya, kalau orang baru meninggal itu kan kayak ada kain-kain coklat gitu loh, yang motif-motif jarik gitu ya? Ya, kain jarik. Itu di satu tempat pemandian jenazah itu kayak ngampar gitu. Kerannya nyala. Itu kenceng banget showernya. Itu keringet dingin, emang udah keringetan kan, panas itu kan, pakai APD lengkap tuh, napas udah nggak teratur, pakai face shield, udah kayak berembun gitulah. Udah, saya cuma bisa istighfar, keran nyala sama kayak ada. Saya yakin tuh itu cuma kejadian sepersekian menit lah, dari saya naik terus turun lagi. Saya nggak. Dan nggak ada orang lain di situ. Nggak ada. Cuma ada kain jarik. Ya, empat tempat cuci jenazah. Salah satunya paling pojok kanan, saya lihat, ingat banget pojok kanan, kerannya nyala terus kayak ada, jadi di ngampar gitu loh. Iya. Kain coklat kayak motif-motif gitu, masih basah kainnya, bukan kering. Jadi kayak habis ada yang dimandiin. Iya. Kayak gitu. Itu udah, saya bengong dan istighfar aja udah. Sambil pencet nomor 1. Pencet nomor 1. Nggak bisa. Mungkin saya lagi panik. Pokoknya pencet tutup aja gitu kan. Iya. Saya pencet lantai 4 lagi. Lantai 4 lagi lantai akhirnya? 4 lagi. 1 saya pencet nggak fungsi. Tutup naik ke lantai 4. Saya naik ke lantai 4. Saya udah deg-degan, saya itu udah panik banget, keringetan, udah banjir saat itu, udah nggak ngerti lagi, pokoknya mau buru-buru keluar lift aja. Lantai 4 kebuka, saya dorong langsung tarik berangkar, samperin bidan. Saat itu udah bener-bener udah kelar lah, masih nyata-nyata, tapi ibunya tuh udah bener-bener ditanganin sama bidan si pihak rumah sakit gitu. Mbak udah belum? Saya bilang gitu. Nada ada agak tinggi, panik gitu. Mas kenapa? Si bidan itu nggak apa-apa. Udah belum? Saya bilang gitu. Udah nih, udah operan ya, udah yuk. Saya ajak bidannya turun ke lift, masuk ke lift di lantai 4. Saya pencet lantai 1 bisa nyala. Itu saya deg-degan Mas, takutnya di lantai 2 berhenti lagi. Karena ini bidan yang ama saya ini, itu saya dengar di teman-teman di puskesmas itu sering kesurupan, orang itu rada sensitif. Gitu. Itu saya deg-degan itu lebih muncak tuh, takutnya kalau saya sendiri oke lah gitu. Saya maksudnya siap gitu. Kalau lagi berdua dengan kondisi orang yang sensitif, berhenti di lantai 2 lagi dalam kondisi yang mungkin gangguannya lebih hebat kali. Saat itu apa muncul sosok apa gimana gitu. Itu saya kepikiran di situ tuh. Selama saya turun di lantai 4, 3, 2, 1 alhamdulillahnya. Jadi benar-benar bisa turun ke paling bawah. Wah. Gitu. Anjir. Gitu. Itu saya kalau berhenti di lantai 2, aduh saya nggak tahu deh. Nggak tahu lagi harus apa yang lakuin ya. Bagi nih partner lu aja nih orang yang sensitif banget. Pastinya penakut biasanya tuh. Penakut. Tapi ini beda nih sama perawat yang nanganin yang gantung diri tuh. Beda, sama-sama cewek juga, cuman beda. Beda orang. Itu kan bidan. Kalau yang ke ini kan bidan. Karena kan ibu hamil kan. Iya. Pada saat turun di lantai 1,
udah tuh kan agak tenang gitu kan. Saya iseng nanya ke si satpam karena saya masih berpikir positif. Ini di lantai 2 emang ada orang gitu. Ada orang mungkin lagi nyuci kain apa gimana gitu. Dalam pada saat saya naik ke lantai 4 lagi, orang ini baru keluar gitu. Saya mikirnya masih ke sana nih, masih ada sedikit mikir ke sana gitu. Terus saya tanya tuh ke satpamnya, nggak nembak langsung. Saya tanya, Pak, ini kalau nggak COVID, ini fungsinya memang rumah duka ya? Saya bilang gitu. Iya mas gitu. Terus pas COVID ini, kamar jenazahnya sama rumah dukanya masih aktif apa enggak? Kan lantai 1 sama lantai 2 kan. Kan lantai 3, lantai 4-nya ini kan untuk penanganan COVID nih, saya bilang gitu. 1-2-nya masih aktif apa enggak? Itu mah udah nggak aktif mas. Semenjak COVID tahun lalu tuh udah bener-bener nggak difungsiin. Kita punya kamar jenazahnya di gedung lain. Wah. Lantai 2 tuh udah dikunci, udah nggak ada orang, udah bener-bener udah nggak dipakai. Setahun lebih lah udah nggak dipakai. Pas COVID ada itu emang gedung ini khusus buat COVID. Iya, mungkin karena butuh tempat yang lebih luas, makanya pindah ke gedung lain. Dan tempat itu kosong dan nggak dipakai. Itu asumsi saya patah dengan sendirinya. Iya. Apa yang lu lihat tadi itu ya? Karena itu, kondisi keran nyala dan ada kainnya itu. Berarti kan itu seperti ada orang yang habis melakukan mandi jenazah itu ya? Benar. Entah nyuci apa gimana. Iya. Itu kalau guanya takut, mungkin akan ada muncul sosok yang tadi gue bilang kalau kitanya energinya takut. Iya. Jadi dia hidup dari situ kan. Gitu. Iya. Ini karena guanya masih ada rasa inilah gitu. Mikir ke sana gitu. Ini mungkin ada orang kali apa gimana. Tapi jujur sih takut manusiawi sih. Tetap panik juga ya. Panik juga gitu. Iya. Lu gak sempet itu pengen matiin kerannya? Malah kekunci liftnya nggak bisa turun, malah repot lagi. Betul. Anjir, gokil. Ini cerita lu salah satu cerita yang bagus di Lentera Malam nih. Karena gue suka nih cerita-cerita dari profesi yang seperti ini nih, Bay. Nah kan lu kerja situ berarti udah hampir 3 tahun ya? 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Sampai sekarang masih? Masih. Wah, makanya di sini si Bayu ini menutupi semua tempat dan kejadiannya ya. Karena dia masih kerja, nanti takutnya ada apa-apa. Ada pasiennya dengar, ada ini malah ya tadinya mau berobat jadi berpikir 2 kali kayak gitu. Sebenarnya sih wajar sih dalam dunianya mereka tuh pasti ada aja sih. Apalagi rumah sakit kita tahu sendiri betapa horornya rumah sakit dan puskesmas. Ini gue baru pertama kali nih dengar cerita yang ada di puskesmas. Ini berarti gue pengen balik lagi ke cerita lu yang di awal nih, Bay. Tentang sosok yang kuntilanak yang lu bilang posisi badannya itu pada belakang itu. Lu dapat cerita nggak sih itu kisah dari perempuan itu, apa ada sejarahnya gitu? Dari sebelum-sebelumnya kan yang itu tadi bidan itu kesurupan yang gua ajak rujuk ke rumah sakit itu yang gua tersesat di kamar jenazah. Itu sebelumnya kan kesurupan-kesurupan itu ya sosok kuntilanak itu. Jadi kalau dia jaga ada rapat di lantai 4 di aula, koordinasi lah bidan segala. Ada aja di gangguan ya, kesurupan lah, nangis lah, teriak. Nah itu. Terus si sosoknya ini namanya ini adalah namanya, cuman gue nggak bisa sebut ya. Oh, ada namanya nih? Ada. Sebutin aja, ntar kita sensor. Oke, namanya sensor ya. Cuman gue aja yang bisa tahu nih. Jadi dia punya punya masa lalu yang meninggalnya itu nggak wajar lah. Cuman dia nggak cerita persisnya, karena kan kalau orang kesurupan itu ngomongnya simpang siur. Iya. Gitu. Kita bisa aja ngorek nih informasi si sosok ini, cuman kalau yang gua alamin ya, kalau gua ngorek-ngorek orang-orang kesurupan itu ngomongnya ngelantur. Tapi tetap ada yang bisa kita ambil nih. Iya. Gitu. Kalau kita telusuri lebih dalam, mungkin dia juga nggak mau cerita apa gimana. Intinya dia ada nyimpen dendam lah. Dia, gue inget banget si Kunti ini kalau kesurupan selalu minta sajen. Gitu. Dan ternyata setelah gue cari tahu sama teman-teman yang udah lebih senior di situ, dulu itu ada satu pegawai dia menganut kejawen lah. Gitu, menurut kejawen. Bekerja di puskesmas itu? Ya. Entah perawat, entah bidan, gue nggak tahu persisnya lah. Dan itu kejadiannya udah lama banget. Nah, selama dia kerja di sana, dia selalu nyediain makanan untuk, dalam tanda kutip, makanan untuk
gitu. Jadi setiap dia masuk naruh kayak nampan, terus ada menyan, ada kopinya, ada nggak tahu lah sesajiannya sih. Jadi secara nggak langsung tuh dia dipelihara lah sama si ini. Itu iya. Gitu. Dan dia tuh kalau misalkan istilahnya lapar gitu, pengen sesajen karena kan udah lama tuh nggak disuguhin. Nah itu iseng. Tuh. Karena si yang perempuan itu udah nggak kerja di situ lagi. Udah pensiun orangnya. Udah lama, karena kerjanya udah lama ya. Gitu. Makanya dia isengnya itu karena lapar. Dan kenapa dia sering merasukin si bidan ini? Karena kalau di rumah bersalin itu kan antara IGD sama rumah bersalin lebih banyak darahnya itu kan di rumah bersalin. Iya betul. Penanganannya kan. Kalau mungkin kalau di IGD ya jarang lah untuk korban misalkan kecelakaan, darahnya juga paling berapa banyak sih. Kalau nolong ibu hamil kan darahnya udah kayak apa tahu kan. Iya betul. Itu demen sama amis-amis darah kayak gitu. Kayak gitu. Makanya dia berkeliarannya di sekitar situ, dan yang kena yang bidan itu ya. Iya benar. Gitu. Dan istilahnya dia udah lapar kan, istilahnya udah nggak lama nih nggak dikasih makan, makanya dia nyarinya ya amis-amis darah. Gitu. Berarti ini intinya lu sampai sekarang pun belum tahu ya tentang sejarah si sosok ini ya. Belum. Cuman pernah cukup ada cerita menarik lah kalau zaman dulu yang kerja di puskesmas itu pernah seperti kayak memelihara dia, benar. memanjakan dia di puskesmas itu. Sampai sekarang berarti sosok itu masih ada. Masih ada. Wah, masih. Ya jadi ya cari makan lah. Iya. Nah ini buat kalian yang emes sama ceritanya si Mas Bayu ini, boleh mampir ke Instagram Mas Bayu nih, atau mau ngobrol-ngobrol atau pengen follow-follow, itu Instagramnya di mana, Bay? Ada Bayu P14. Oke, nanti gue tampilin di sini dan linknya gue taruh di deskripsi. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama si Mas Bayu ini, bisa langsung ke Instagram si Mas Bayu aja. Jangan tanya gue karena gue juga nggak tahu. Ini detail cerita lebih dalamnya lagi, mungkin ada cerita-cerita yang belum cerita sama Mas Bayu. Ya, banyak tuh ya. Kalian bisa DM atau komen di bawah buat Mas Bayu tuh cerita lagi Lentera Malam. Mau lah ya kalau cerita lagi lah ya. Siap. Menunggu undangan Mas nih. Siap. Oke Mas Bayu, mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih apa penonton Lentera Malam nih? Support terus sih channel Lentera Malam. Alhamdulillah kan udah lihat udah 1 juta nih. Wah, itu ini banget sih, keren banget sih. Wah, thank you banget nih Mas Bayu. Berarti lu suka nonton juga nih? Suka. Keren. Apalagi penelusuran kayak gitu. Itu gue tunggu banget tuh Mas. Iya, siap. Kayaknya udah lama tuh, kontennya belum ada tuh. Oh, berarti Mas Bayu nggak update nih. Kita bikin channel sendiri, ada namanya Telusur. Yang 60 ribuan itu Mas? Iya, betul. Itu kita pisah sendiri. Oke, pantesan. Iya. Coba nanti gua mampir lah ya. Siap. Oke, siap. Nah, buat kalian juga info nih, buat kalian yang suka nonton Lentera Malam dan punya cerita horor juga, dan pengen kita undang ke Lentera Malam seperti Mas Bayu ini, kalian bisa langsung DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Oke, Mas Bayu, paling cukup segini aja kali cerita lu ya, malam ini ya. Siap. Oke, paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mas Bayu izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.